Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 6. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara keras yang memekakkan telinga pada saat ini bergema di langit. Semua orang pun melihat ke arah munculnya suara itu, karena pada saat ini tangan hijau dari Lindong telah dengan paksa memasukkan diri ke dalam tubuh raksasa api, dan seolah-olah tangan Lindong itu seperti pedang yang paling tajam, karena sekarang tangannya telah berhasil menembus pertahanan kuat dari raksasa api Jenderal Zhu Tianhuo. Banyak orang yang melihat hal ini merasa sangat ketakutan, karena meskipun mereka tidak pernah secara pribadi bertukar pukulan dengan Jenderal Zhu Tianhuo, namun dari auranya pada saat ini, mereka dapat mengetahui seberapa kuat raksasa api yang telah diciptakan oleh sang jenderal. Dan orang-orang itu tidak mengira bahwa pertahanan yang kuat seperti itu masih bisa secara paksa ditembus oleh Lindong. Karena sekarang, kekuatan tangan hijau milik Lindong memiliki energi penghancur yang sangat menakutkan. Jenderal Zhu Tianhuo yang melihat serangan dari Lindong ini, dia pun terlihat sangat marah dan kemudian berteriak, "Lindong, beraninya kau!" Sesaat kemudian, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun merubah segel yang ada di tangannya, dan dengan cepat api segera keluar dan kemudian berkobar dengan sangat besar seperti badai api yang sedang mengamuk. Tidak lama kemudian api-api itu pun melilit tangan Lindong dengan energi panas yang terus menembus tubuh Lindong. Hal ini dilakukan oleh Jenderal Zhu Tianhuo bertujuan untuk memporak-porandakan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong. Melihat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo, Lindong pun pada saat ini menyadari bahwa serangan itu bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Yuannya. Namun dalam menghadapi serangan ini, Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya bisa tersenyum ke arah Jenderal Zhu Tianhuo, dan senyuman dari Lindong itu mengandung sebuah ejekan. Dan tiba-tiba saja, kali ini sebuah energi pelahap yang sangat besar muncul dari tubuh Lindong, dan dengan cepat energi panas yang dipancarkan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini telah benar-benar ditelan oleh energi pelahap tersebut. Sambil menatap tajam ke arah sang jenderal, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Jenderal Zhu Tianhuo, lihat bagaimana aku akan menghancurkan tubuh iblis apimu ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun memutar telapak tangannya, dan kini sebuah energi pelahap yang sangat mengerikan segera dikeluarkan dari tangan Lindong. Sejatinya tubuh iblis api Jenderal Zhu Tianhuo itu diciptakan menggunakan kekuatan Yuan dan juga segel khusus. Hal itu menyebabkan tubuh api iblis menjadi sangat kuat. Namun bagaimanapun juga, kekuatan tubuh iblis api itu pada dasarnya berasal dari kekuatan Yuan. Dan segala macam kekuatan Yuan apapun di depan kekuatan pelahap dari Lindong, hal itu tidak ada apa-apanya, karena pada saat ini kekuatan pelahap milik Lindong benar-benar melahap kekuatan Yuan dari tubuh iblis api dengan sangat brutal. Dan hanya dalam beberapa detik saja, tubuh iblis api terlihat memudar. Melihat hal ini, ekspresi dari Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat jelek, dan kemudian dirinya berteriak dengan keras, "Lindong, apa yang kau lakukan?" Mendengar teriakan dari sang jenderal, Lindong tidak memperdulikannya sama sekali. Bahkan pada saat ini, Lindong malah meningkatkan kekuatan pelahapnya dengan sangat liar. Dan sebagian besar energi Yuan yang ada di dalam tubuh api iblis benar-benar menghilang dalam kekuatan pelahap milik Lindong. Dan akhirnya, sus! Pada saat kekuatan Yuan itu telah habis, tubuh api iblis pada saat ini mulai runtuh. Banyak orang yang melihatnya terlihat sangat terkejut. Mereka kemudian saling berbincang. Seni bela diri jiwa yang sangat dibanggakan oleh Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini benar-benar telah dipatahkan oleh Lindong dengan sangat mudah. Setelah tubuh api iblis benar-benar musnah, pada saat ini tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo telah muncul kembali di depan tatapan semua orang. Dan wajah dari sang jenderal kini terlihat sangat marah. Namun di dalam hatinya, Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terlihat ketakutan. Terlepas dari betapa bangganya dia yang berasal dari kerajaan super, dengan pertarungan yang dia alami pada saat ini, jelas Jenderal Zhu Tianhuo mengerti bahwa Lindong
tidak bisa dibandingkan dengan para kuda hitam yang telah dia temui sebelumnya. Melihat kemunculan dari Jenderal Zhu Tianhuo, Lindong pada saat ini tidak akan memberikan ampun pada jenderal itu. Dan dengan cepat, Lindong pun terbang ke arah sang jenderal sambil mengarahkan tangannya yang bersisik hijau untuk segera memotong leher dari Jenderal Zhu Tianhuo. Sang jenderal yang melihat perbuatan dari Lindong ini, dia pun hanya bisa mendengus dan kemudian berkata dalam hati, "Lindong, sepertinya dia benar-benar tidak ingin memberikan ampun padaku." Setelah mengatakan hal itu, sang jenderal pun mengeluarkan tombak merah darahnya. Dan dia dengan cepat pada saat ini mengarahkan tombak itu pada Lindong. Di dalam hati Jenderal Zhu Tianhuo mengatakan, meskipun Lindong cukup kuat, namun dia pada saat ini tidak akan pernah berani untuk menerjang tombak merah darahku. Yang pada akhirnya, tentang perhitungan dari Jenderal Zhu Tianhuo meleset. Karena sekarang Lindong benar-benar berani berhadapan dengan tombak itu secara langsung. Bahkan saat ini, Lindong menyerang ujung tombak menggunakan tangan kosong. Percikan api yang sangat banyak pun keluar dari tangan Lindong setelah dirinya berbenturan dengan tombak merah darah milik Jenderal Zhu Tianhuo. Dan sesaat kemudian, tangan Lindong pun pada saat ini mengepal dan menggenggam erat ujung tombak itu. Sisik-sisik yang ada di tangan Lindong pada saat ini mengeluarkan cahaya dan kemudian memancarkan energi yang sangat menakutkan. Yang akhirnya, tar! Tombak merah darah milik Jenderal Zhu Tianhuo pada akhirnya hancur lebur. Sang jenderal yang melihat hal ini, dia benar-benar sangat kaget. Dan Jenderal Zhu Tianhuo, dia berkata dalam hati, "Lindong, dia telah benar-benar bisa menghancurkan harta jiwa duniawiku." Setelah Lindong menghancurkan ujung tombak merah darah, sekali lagi dia pun pada saat ini mengayunkan tangannya. Dan sebuah energi yang memiliki ketajaman yang tidak biasa segera meluncur ke arah Jenderal Zhu Tianhuo. Yang pada akhirnya, bem bem bem. Tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terkena serangan cahaya yang dilancarkan oleh Lindong. Yang pada akhirnya, sang jenderal itu sendiri saat ini terlempar keluar dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombak. Ekspresi wajah dari sang jenderal menjadi sangat jelek dan dia pun berteriak, "Lindong, jabingan kau!" Dan setelah itu, Jenderal Zhu Tianhuo pun berkata dalam hati, "Sial, kenapa ini bisa terjadi? Sebelumnya tubuh api iblisku telah dihancurkan oleh Lindong. Bahkan sekarang, senjataku juga telah dihancurkan. Aku benar-benar terjatuh ke dalam tempat yang tidak menguntungkan." Pada saat sang jenderal ingin meluapkan emosinya pada Lindong, tiba-tiba saja sebuah cahaya pada saat ini kembali meluncur ke arahnya. Dan beberapa detik kemudian, sesosok manusia pada saat ini telah berada di hadapan dari Jenderal Zhu Tianhuo. Sosok itu telah bergerak secepat hantu yang menyebabkan sang jenderal menjadi sangat terkejut. Di dalam hatinya, dia pun pada saat ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena merasakan bahaya yang sangat besar, Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini dengan cepat mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Dan tiba-tiba saja, sebuah tangan yang sudah dikelilingi oleh cahaya hijau kali ini telah merobek ruang kosong dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya, serangan tangan itu pun menghantam dada dari sang Jenderal Zhu Tianhuo dengan sangat keras. Akibat dari hantaman tangan itu, Jenderal Zhu Tianhuo pun berteriak dan kini cahaya emas di tubuhnya seketika langsung meredup. Dan sesaat kemudian, Jenderal Zhu Tianhuo pun memuntahkan seteguk darah. Hal itu dibarengi dengan tubuh dari sang jenderal sendiri yang pada saat ini kembali terlempar. Seluruh kota kuno pada saat ini benar-benar sunyi. Setelah orang-orang melihat tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan orang-orang itu wajahnya dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Mereka semua jelas menyadari bahwa kekuatan dari Jenderal Zhu Tianhuo telah berada di puncak nirwana level 3. Dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Namun orang seperti itu pada saat ini telah kalah dalam pertempuran 1 lawan 1 melawan Lindong. Orang-orang itu kemudian mengatakan, Lindong, dirinya telah benar-benar menjadi orang yang sangat kuat hanya dalam beberapa bulan saja. Semua orang yang berada di tempat ini pun kemudian membuat kesimpulan bahwa dari pertempuran ini,
Jenderal Api Zhu Tianhuo yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar, dirinya tidak menimbulkan ancaman lagi bagi Lindong. Di sisi lain, wajah dari sang jenderal pada saat ini terlihat sangat pucat. Tatapan matanya memperlihatkan sebuah kemarahan. Namun Jenderal Zhu Tianhuo tidak bodoh. Jika dirinya terus memprovokasi Lindong, maka saat ini dia akan kehilangan kualifikasi dan juga nama besarnya sebagai salah satu 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar. Dan kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Lindong pada saat ini benar-benar membuat sang jenderal harus sangat berhati-hati dan juga waspada. Di sisi lain pada saat ini Lindong menatap tajam ke arah Jenderal Zhu Tianhuo. Namun Lindong tidak berniat untuk melakukan penyerangan lagi. Meskipun saat ini Lindong bisa dengan mudah membunuh Jenderal Zhu Tianhuo, namun Lindong juga harus berhati-hati terhadap kerajaan super yang ada di belakang sang jenderal. Dan oleh karena itu, Lindong pun melupakan niat membunuhnya pada sang jenderal. Bahkan jika Lindong bisa melakukan pembunuhan itu, ada harga yang sangat tinggi yang harus dia bayar. Dan ini bukanlah situasi yang diinginkan oleh Lindong. Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah Jenderal Zhu Tianhuo yang wajahnya sudah pucat. Dan sesaat kemudian, Lindong pun berkata, "Kalian berdua telah kalah." Mendengar kata-kata ini, sang jenderal pun menjadi sangat terkejut. Dan dia buru-buru menoleh ketika Jenderal Zhu Tianhuo mendengar suara gemuruh yang pada saat ini benar-benar menggetarkan jiwa, yang muncul dari tempat pertarungan antara Xiaoyan dengan Jenderal Mu Huang. Di tempat itu, sebuah aura yang ganas dan mengerikan pada saat ini terlihat. Sosok manusia besar yang pada saat ini diselimuti oleh cahaya merah darah segera mengayunkan tinjunya dengan sangat cepat. Kemudian cahaya berdarah itu pada saat ini telah berubah menjadi kepala harimau yang ganas di dalam badai tinju yang pada saat ini sedang meluncur. Yang bahkan tinjuan ini mampu dalam sekejap saja melukai seorang nirwana level ketiga biasa. Dan akhirnya, boom, boom, boom. Tinjuan dari cahaya merah darah itu pada saat ini menghantam tubuh dari Jenderal Mu Huang. Setelah itu, sebuah retakan besar pada saat ini muncul dari raksasa gunung. Dan dalam hitungan detik saja, raksasa gunung itu pun hancur lebur. Dengan meledaknya tubuh raksasa gunung, kini tubuh Jenderal Mu Huang yang sebelumnya ada di dalam tubuh raksasa itu segera terlempar keluar. Dan kini, bekas darah pun muncul di sudut mulut dari Jenderal Mu Huang. Kekuatan dari raksasa gunung yang sangat dia banggakan sebenarnya saat ini telah benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Hal itu membuat Jenderal Gunung Mu Huang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukan situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya sang Jenderal Mu Huang dia mampu dipaksa dalam keadaan yang paling menyedihkan oleh seseorang yang berasal dari kerajaan tingkat rendah. Setelah Xiaoyan berhasil mengirim terbang Jenderal Mu Huang, dirinya pun pada saat ini melihat ke arah Lindong. Dan Xiaoyan tahu jika Lindong pada saat ini tidak berniat untuk membunuh musuhnya. Maka dari itu, Xiaoyan juga segera menarik aura merah darah yang ada di tubuhnya. Dan dalam sekejap, harimau merah darah di tinjunya juga berangsur-angsur menghilang. Semua orang yang berada di kota kuno ini, mereka pun menatap ke arah Lindong dan juga Xiaoyan dengan tatapan mata yang penuh rasa kagum. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mengira bahwa kelompok dari Lindong telah benar-benar mampu mengalahkan kelompok dari orang yang memiliki reputasi yang cukup besar di medan perang kuno ini. Dan selain itu, kelompok yang dikalahkan oleh Lindong adalah orang-orang yang telah maju ke peringkat nirwana. Mulai hari ini dan juga seterusnya, semua orang tahu dan mereka paham bahwa Lindong dan juga Xiaoyan akan benar-benar menjadi ahli yang telah masuk dalam peringkat nirwana. Di sisi lain, ekspresi dari Tianzhen pun pada saat ini terlihat sangat pucat dan dia pun segera menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, Tianzhen pun berkata dalam hati, "Lindong, aku tidak menyangka dia telah menjadi sekuat ini. Di masa depan nanti, aku tidak akan pernah berani untuk menyinggung dirinya lagi. Dan lebih baik, pada saat ini aku menghilangkan semua dendam di hatiku pada Lindong." Di dalam kerumunan tertentu, terlihatlah beberapa wajah yang tidak asing karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari dinasti Moyan. Siswan yang pada saat ini menatap Lindong, dirinya kemudian mengatakan, "Lindong, bocah itu telah benar-benar menjadi sekuat ini.
Hal ini dikatakan oleh Sichuan dengan raut wajah yang penuh dengan rasa takut. Pemuda yang berada di samping dari Sichuan, yang merupakan pimpinan dari dinasti Moyan, yaitu Shikun, dia kemudian menjawab perkataan dari Sichuan. Mulai hari ini, kita harus melupakan dendam masa lalu dengan Lindong, dan kita jangan pernah berani memprovokasinya lagi. Jika tidak, maka kita semua pasti akan mati. Setelah mengatakan hal itu, Shikun pun kini berkata dalam hati, aku benar-benar tidak mengira bahwa bocah itu yang dulu kita anggap semut, tapi saat ini telah benar-benar mencapai tahap yang bahkan kita harus menghormati dirinya. Dan setelah itu, Shikun pun mengangkat tangannya dan dia mengatakan, ayo kita pergi dari tempat ini, karena kita harus menuju ke pusat medan perang kuno, karena perang 100 kekaisaran akan segera dimulai di tempat itu. Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari dinasti Moyan pada saat ini benar-benar pergi dari aula kuno ini. Di dalam perginya itu, Shikun pun mengatakan, aku benar-benar penasaran dan ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai oleh Lindong. Karena bocah itu selama ini secara terus-menerus bisa menciptakan sebuah keajaiban. Dan apakah di dalam perang 100 kekaisaran nanti keajaiban Lindong meredup atau malah semakin terang? Karena tempat itu adalah tempat yang sebenarnya untuk melakukan persaingan, dan itu adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki kekuatan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di perang 100 kekaisaran ini nama Lindong benar-benar akan bergema dan dikenal oleh banyak orang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.